Bahwa minasan kembali juga sama saya Kamado. Oke, akan baca kuik baru ya. Dari mana dia berasal? Dia dari Cina. Manhua ya. Dengan judul Lord of Summons. Apakah bagus atau tidak? Kita baca sinopsisnya dulu ya. Seorang pemuda mendapatkan kemampuan memanggil makhluk lain dunia dan harus melindungi orang terdekat. Kekuatan mutasi yang tidak terduga membawa petualangan penuh tantangan dan intrik. Perjuangan melawan ancaman dari dimensi lain adalah inti kisah dari Lord of Summon. Penguasa pemanggil harus berkembang cepat untuk menghadapi konflik yang semakin kompleks. Teguhan hati dan bantuan sekutu menjadi kunci untuk menegakkan keadilan di dunia fantasi. Oh, begitu tuh. Berarti dia pun kisah ini seputar pemanggilan ya. Kekuatan bisa panggil makhluk dari dunia lain. Bisakah dia panggil dewa atau tidak? Kita tidak tahu juga ya. Panggil tengkorak atau apa juga tidak tahu juga. Oke. Tanpa lama lagi langsung saja ya. Baca chapter pertamanya. Masuk. Dia immortal, kota Black Sun, gurun Gravel. Ini apa nih? Binatang. Kadal. Lari. Singa apa sayang? Desert Ghost Wolf normal. Level 3. AP 80, attack 20, defense 3, skill vibe. Selamatkan aku. Ada berapa ekor? 4 ekor, kejar 3 orang. Seorang tolong kami. Kita tidak beruntung sekali, padahal kita hanya mengincar Scorpion level 1. Kenapa kita malah bertemu dengan sekumpulan Desert Ghost Wolf level 3? Oh, dia masih level 3 ya. Mage level 3, Cleric level 3, Warrior level 3. Ini para level 3 guys. 3 ekor level 3 ya. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kayaknya ada ketua yang warrior yang kacamata nih ya. Pertahanlah lebih lama lagi. Di depan ada beberapa pohon sunstone. Desert Ghost Wolf tidak bisa memanjat. Jika kita bisa memanjat pohon di sana, kita mungkin memiliki kemungkinan untuk selamat. Mereka mau panjat pohon ya. Sial, Desert Ghost Wolf itu liar. Kalinya terlihat target di depan mata mereka, mereka tidak akan menyerah. Berarti ini serigala nih dia punya modenya kunci target ya. Kejar kau sampai liang lahat. Kita terluka di pertempuran terakhir. 2 black metal gear yang kita miliki sudah rusak. Apakah kita akan mati hari ini? Mati jatuh, mage jatuh. Matilah mage. Xiaohe. Mati kau Xiaohe. Xiaohe awas. Mati dia lompat. Orang kau punya pantat, legit kamu pantat. Kau mati kau. Apa itu? Dapat tembak. Dapat lempar pakai pedang, kena kepala bapak saya. Mati langsung. Wah, siapa ini? Dia menyelamatkanku. Level 1. Orang level 1. Pemula. Ini sepertinya MC kita ya. Wah, dia ganteng ya. Matanya merah-merah. Mantap jiwa. Sudah mati 1 ekor. Tinggal 3. Monster level 3 tidak sekuat itu. Mereka datang. Kita ambil pedang. Dikincang dulu man. Kita wajib apa sayang. Putus kepala mereka kah? Wajib guys. Mereka kaget ya. Mati semua wolf level 3 ya. Padahal dia level 1. Yang level 3 saja kabur. Yang level 1 yang bunuh. Berarti level 3 itu goblok. Ampas dia ya. Dia membunuh 4 Desert Ghost Wolf. Hanya menggunakan pedang pemula. Lihat di sana. Apa yang datang? Ada banyak. 2, 4, 6, 7 ekor. Itu gerombolan wolf.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 12 kawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana mereka semua berasal? Mungkin mereka ke sini karena mereka mencium darah dari kawanan mereka yang mati. Lari, ini gerombolan wolf yang bisa menyapu bersih seluruh desa pemula. Aku tidak bercanda, kau akan dicabik-cabik oleh mereka. Masa? Wah, dia buat dia skill nih kau. Dia kasih keluar apa nih? Kartu. Pemain, Lin Yuan. Apakah kau ingin mensummon Skeleton Warrior? Oh, mereka main game ini. Oh, begitu toh. Main game atau memang dia punya ini ya begitu. Kita tahu lagi lah. Skeleton confirm. Wah, dia lempar kartu. Sangki Yugi. Wah, sekarang sir. Keluarlah Skeleton. Skeleton Warrior level 3, HP 100, attack 35, defense 5, skill the hiding. Wah, banyak ya. Mereka melawan Wolf. Kita lihat siapa yang akan tercabik-cabik duluan. Wah, mantap cewa. Potong ini serigala kepala otak. Guys, tengkorak tahan luar potongnya. Kita wajibnya loh saya. Habis. Dasar gila. Next, chapter 2. 15 menit kemudian. Wah, mereka bertarung sampai 15 menit ya. Mati serigala semuanya. Membunuh 16 Desert Ghost Wolf. Mendapatkan 160 XP. 60 sah. Mendapat 16 gigi Desert Ghost Wolf. Mendapat 16 kulit Desert Ghost Wolf. Mendapat 16 cakar Desert Ghost Wolf. Dia berhasil mendapatkan barang jahat dari Wolf ini. Wah, dia ambil Kapten. Apakah aku bermimpi? Dia membunuh semua Desert Ghost Wolf sendirian. Apakah kau mage? Apakah kau baru saja menggunakan skill summoning? Aku juga mage, tapi aku tidak pernah melihat skill seperti milikmu. Apa bilang aku mage? Lalu apa kau? Dia main di rule apa sebenarnya ya? Sejak aku memiliki Forbidden Class tingkat SSS. Tidak dapat Forbidden Class. Player Lin Yuan. Level 2. Kelas Necromonger. Necromancer Rolo. Bagaya roh. Talent Dark Summon. Target rank 5. Fisik 25. Mental 30. XP 159 per 237. Namaku Lin Yuan dari Blue Planet. Aku adalah reinkarnator. 3 tahun lalu, peneliti meneliti planet raksasa misterius yang tiba-tiba muncul di sebelah Blue Planet yang dinamakan Magic Planet. 3 bulan lalu, perusahaan misterius meluncurkan game VR Immortal World dan menggemparkan dunia. Oh, ini game ya. Setelah memasuki Immortal World dengan menggunakan kacamata VR yang mereka kembangkan, manusia dikategorikan ke dalam berbagai kelas. Melalui leveling, mereka mendapatkan kemampuan untuk melawan monster di dalam game. Wah, naga ya. Awalnya orang tak peduli karena ini hanya game, hingga suatu hari beberapa orang mulai mendapat ability yang sama pada game di dunia nyata. Mereka ini disebut orang-orang terpilih. Oh begitu? Berarti kemampuan yang dapat di game dapat di dunia nyata. Mantap jiwa itu mah. Coba ada di sini bagus ah. Kita main game dapat kekuatan. Dasar gila. Mulai dari situ, segerombolan kultus yang menyebut diri mereka Evil Target Believers mulai memasuki dunia nyata dan mulai membunuh orang. Maniak gila siapa orang? Mereka bunuh semua orang. Orang tuaku meninggal saat kejadian itu. Dia bapak dan mama mati ya. Manusia mengumpulkan seluruh kekuatan planet dan melawan. Namun pada akhirnya kita semua kalah oleh para pengikut kultus. Mati semua orang. Dan aku tewas dalam pertempuran akhir itu. Oh, dia mati juga dong.
Dia nih. Tapi tak kusangka aku berinkarnasi kembali ke saat pertama kali masuk Immortal World. Lalu sistem juga memberiku Forbidden Class tingkat SSS. Selamat, Anda mendapatkan satu-satunya Forbidden Class, Necromonger. Necromonger, dasar gila. Necromancer, apal. Kalian Anda adalah Dark Summon tingkat SSS, Hellgate tingkat SSS. Kali ini aku harus leveling lebih cepat agar bisa melindungi Blue Planet dan keluargaku. Oh, berarti dia ini dari Blue Planet, bukan bumi ya. Beda ya. Bisa jadi itu bumi tapi nama beda, jadi Blue Planet. Biru ya. Wah, serigala sudah tewas nih. Dia buat apa nih? Dia kasih bangkit. Ada aura-aura. Apakah Anda ingin menggunakan Dark Summon pada mayat Desert Ghost Wolf? Ya. Bangun dong. Special trait kelas ini adalah memberikanku fisik seperti prajurit. Tapi aku punya kemampuan untuk menggunakan Dark Summon. Mengubah mayat monster menjadi zombie yang bertarung untukku. Banyak website. Para zombie ini tidak hanya mewarisi level dan skill sebelumnya. Ghost Wolf Zombie. Level 3, HP 80, Strength 20, Defense 3, Skill Bite, Body of Death. Bite memberikan 200% damage terhadap musuh. Body of Death, kekebalan terhadap rasa takut, racun, kebutaan, cedera, dan efek pendarahan. Mereka juga mendapatkan skill baru, Body of Death. Mereka kebal terhadap beberapa efek negatif. Dan talentku yang lain, Hell's Gate. Terus dia buka apa nih? Gerbang neraka. Itu dapat digunakan untuk membuat monster terus bereinkarnasi dengan menggunakan Dark Summon dan jumlah penyimpanannya akan meningkat seiring dengan levelku. Terbuka ada gerbang neraka. Yang artinya jika levelku cukup tinggi, aku akan mempunyai pasukan yang tidak terhentikan. Begitu. Kau menghidupkan kembali mereka menjadi zombie. Siapa kamu? Sepertinya dia akan datang. Pengumuman, World Boss Giant Death Wolf akan tiba di Gravel Desert. Saatnya membunuh bos. Berarti kalau dia bunuh level 100, dia bisa dapat anak buah level 100. Untuk jiwa. Petir pak. Dari atas bab sayang. Mati langit picah bab sayang. Dia sama kayak di Bleach ya, Hollow pas muncul. Yang Hollow nenek moyang yang besar tuh. Mati kalian. Giant Death Wolf akan datang. Dengar dari web resmi game ini mengatakan bahwa jarak serangannya adalah 50 meter. Sebaiknya kita lari sejauh mungkin. Tolong, kita kabur. Mati bab sayang. Dia terlalu sial. Dia merah bab sayangnya. Giant Death Wolf Lord level 6, HP 2400, attack 360, defense 84, Kill Wolf, Heart of the Giant, Death Claw. Habis ya. Kita sambung chapter 3. Oke. Tidak kakak, apa kau gila? Kau tak akan bisa membunuh Giant Death Wolf, kau hanya akan mati. Inikah sang Giant Death Wolf? Memangnya ada orang yang mampu membunuh monster semengerikan ini? Pedis, pegang mah itu orang dong. Gila. Lihat apa yang coba orang itu lakukan. Wah, ini sudah datang ya. Ini bawa pedang. Kalau dilihat dari pedangnya, dia pasti masih pemula. Benar, Giant Death Wolf ini adalah monster Lord Great level 6. Bahkan jika semua orang yang ada di sini bersatu untuk mengalahkannya, kita pasti tetap kalah. Dalam dunia immortal, para monster dikategorikan dari 5 ke kuat, mulai dari kategori normal, elite, leader, lord, king, monarch, dan god. Ini yang ampas, mulai sedikit.
Gat pun yang ada sayap. Jadi naga. Di antara mereka, seekor monster Lord Great level 1 pun tetaplah sebuah ancaman bagi pemula. Dia berhadapan langsung ya. Apa kau gila? Kembalilah kemari, kau hanya akan mati. World Boss level 6. Dia terlalu besar pesaing. Mati kau. Kalau dilihat-lihat, kau bukan apa-apa. Dia pun gigi dan berdarah ya. Dia tembak pesaing. Kill. World Boss Active Fall. Kena kah? Oh, dia merasa lebih menghindar ya. Mati kau. Kill World Boss Active Dead Claw. Ku ingat di dalam kehidupanku yang lalu. Meski dengan penguatan kelincahan boss, Giant Death Wolf level 6 ini hanya memiliki 3400 HP dan 510 attack. Bagi para petualang di gurun gravel yang level tertingginya hanya 3, melawannya tanpa sebuah tim adalah sebuah tantangan. Dia terlalu jino sayangnya. Saat itu aku hampir mati saat melawannya bersama sebuah grup. Tapi sekarang aku terlari kembali karena telah selamat dari pertempuran mematikan berulang kali. Aku bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Mati kau kena cakar. Dia menghindar. Kecepatnya sungguh gila. Menyusut. Tidak itu. Ingatan World Boss mulai mengamuk. Dia senyum ya. Dia panggil daripada buang. Bangkitlah. Dia kaget. Majulah tentara kematianku. Dia panggil itu 16 ekor. Pintu menyeramkan apa itu? Apa mereka zombie? Mereka terlihat seperti Desert Ghost Wolf. Desert Ghost Wolf? Bagaimana bisa dia mengubah begitu banyak Desert Ghost Wolf level 3 menjadi zombie? Aku mencapai level 3 dengan membunuh monster saat dalam jalan kemarin. Kapasitas Hellgate juga bertambah menjadi 30. Sudah 30 ekor ya. Meski agak terlambat, leveling sana sangatlah sebanding. Berdasarkan mekanisme agro immortal, jika sang summoner lebih kuat dari monster yang disummonnya, dan jika keduanya ada di saat yang sama, maka para monster akan menyerang summonernya dulu. Kecuali monster yang disummon menyerang, maka ia tak akan mengubah target. Begitu berarti dia suruh serigala nih ambil agronya, habis itu baru dia serang diam-diam. Otak pintar ya. Dia fokus dengan ini zombie yang MC kita di mana sekarang. Dengan menggunakan mekanisme agro, ketika sang bos mulai menyerang monster yang disummon, mendapatkan agro dari mereka lalu menghentikan serangannya di tengah jalan. Dia potong dia tangan. Dia panas. Ketika sang bos mendapat agro dari sang summoner, serang kembali dengan menggunakan monster yang disummon untuk mengalihkan agro. Ini monster gigit sedikit-sedikit pesannya. Segerombolan semut dapat membunuh sebuah gajah, meski setiap zombie di Desert Ghost Wolf hanya memberikan 15 damage. 15 damage 3400 HP yang dimiliki oleh Giant Death Wolf takkan bertahan lama. Betul ada kikis pelan-pelan habis ya. Kita sambung chapter 4. Hebat sekali. Benar, itu adalah World Boss tingkat Lord. Ini siapa nih? HP Boss 500, tinggal 500. Critical hit, HP Boss turun mati bos. HP Boss di 10 dalam kondisi sekarat. Sekarang waktunya habisi dia. Harta World Boss ini akan jadi milik kita. Pasukan undead milik bocah itu sudah musnah semuanya. Bunuh. Dasar gila 3 nih. Mau ambil last hit. Gila kali.
Anak muda, hati-hati. Mati kalian tiga. Tidak tahu diri. One hit kill. Apa yang baru saja terjadi? Dia membunuh 3 shift level 3 itu hanya dengan satu serangan. Udah lempar. Kritikal apa sayang. Ward boss. Dead Direwolf. AP 0. Anda telah berhasil melakukan kill. Mendapatkan 480 XP. Aku penasaran sebagai orang pertama yang mengalahkan Ward boss dalam game ini, hadiah apa yang akan ku dapat? Dapat kritik perak dengan apa? Mana stone? Soul Crystal. Efek batu yang mengandung kekuatan jiwa. Jika dikumpulkan dalam jumlah tertentu, bisa ditukarkan dengan legendary equipment di Eternal Conkill. Begitu. Secara level 60, pemain harus pergi ke Eternal Conkill di wilayah Elf untuk melanjutkan leveling. Masih jauh ke sana. Tapi Soul Crystal ini adalah cara termudah untuk mendapatkan legendary equipment. Dalam game Immortal, peringkat equipment dari yang terendah hingga tertinggi. White, Black Iron, Bronze, Silver, Gold, Dark Gold, Epic, Legendary, Mythical. Ini yang ampas. Ada bentuk sedikit, ya lumayan. Pemain pemula biasanya hanya memiliki equipment White. Sangat jarang yang bisa mendapatkan Black Iron. Tapi 2 jam lalu, berdasarkan pengalaman dari kehidupanku sebelumnya, aku mengendalikan 2 skeleton warrior untuk menarik perhatian Black Sand Lizard tipe Elite. Dan berhasil mengambil bronze cheese yang dijaganya. Di dalamnya ada Black Lizard Robe, sebuah equipment bronze. Black Lizard Robe bronze tipe Rock Armor. Efek defense plus 30, weight plus 10, agility plus 10. Anda adalah pemain pertama yang berhasil mengalahkan World Boss mendapatkan titel Slayer. Slayer tipe titel. Efek saat dikenakan attack plus 10%, critical rate plus 10%, spell damage plus 10%. Dalam dunia Immortal, setiap titel memberikan efek atribut atau status khusus yang berbeda-beda. Bonus dari titel Slayer ini sangat bagus. Anda adalah pemain pertama yang mengalahkan World Boss, dapatkan hadiah Silver Cheese kali 1. Oh, ternyata Silver Cheese. Moonlight Slayer Silver, tipe weapon. Efek pedang dengan kekuatan cahaya bulan. Attack plus 100, agility plus 10. Eye of Death Silver, tipe aksesoris. Efek spirit plus 40. Corrosive Ray level 1, skill tambahan. Memberikan 200% spell damage sebagai corrosive damage ke musuh target. Healing Poison, tipe poison. Efek memulihkan 20% HP dan MP secara instan saat digunakan. Skill Scroll level 1. Efek meningkatkan 100 poin skill efisiensi saat digunakan. Monster Essence. Efek essence yang hanya dijatuhkan oleh monster kuat. Dapat digunakan untuk meracik poison atau dikonsumsi langsung. Memberikan tambahan 10 poin pada strength, constitution, agility, spirit. Luar biasa. World boss pertama dalam seluruh game ini, hadiahnya benar-benar melimpah. Inventory. Ada 5 ya. XP telah didistribusikan. Data pemain telah diperbarui. Bagus. Dari level 3 awal langsung naik ke level 4. Dan hampir penuh. Setiap kali naik level, didapatkan 5 poin atribut yang bisa dibagi bebas. Kali ini 3 poin untuk spirit, 2 poin untuk strength. Player Lin Yuan, level 4, kelas Necro Hunter, Provident. Talent Dark Summoning, Gate of the Underworld, 0/40, Strength 10, Constitution 10, Agility 25, Spirit 35, XP 52/779. Ini sudah level 4 ya. Bagus, setelah naik level kali ini, atributku sekarang jadi yang tertinggi di antara para pemain di Stone Fragment Wasteland.
Meski semua undead wolf dikorbankan dalam pertempuran kali ini, tapi setelah level up, kapasitas Gate of the Underworld sekarang bisa menampung hingga 40 undead monster. Masih hidup ini sudah, bosan. Gunakan Dark Summoning ke tubuh Dead Direwolf. Ya, tuh dia bangun. Mati bapsain. Direwolf Corpse level 6. Dia level 6 sah? HP 2400, attack 360, def 48. Heal, Wild Hole, Beast Heart, Dead Clown, Undead Flesh, Ward of the Undead. Wild Hole memberikan 14% attack sebagai AOE damage ke musuh sekitar dan menyebabkan stun selama 5 detik. Beast Heart menambahkan 1000 HP ekstra ke pemilik. Begitu dia bisa healing. Kalian bajingan mah. Dead Claw menambahkan 150 attack ekstra ke pemilik. Ward of the Dead meningkatkan attack tim sebesar 10% dan critical rate sebesar 20%. Ingat ini mah. Oke, habisnya. Lanjut chapter 5. Tidak heran sebagai World Boss dia punya skill serangan area sekaligus kemampuan pro control yang luar biasa. Setelah berubah menjadi undead, selain memiliki undead flesh, dia juga mendapatkan skill tambahan Wrath of the Dead. Dengan bantuan undead serigala raksasa ini, aku bisa segera memenuhi kembali isi dari Gate of the Underworld. Menyeramkan sekali, dia bahkan bisa mengubah World Boss menjadi undead miliknya. Dan pintu aneh itu, aku ingat para undead serigala itu keluar dari sana. Orang ini jauh lebih menakutkan daripada World Boss itu sendiri. Mereka kabur, mereka sembunyi. Oh, rupanya mereka masih di sini. Wah, mereka mati. Ketiga pencuri itu ternyata menjatuhkan sebuah pedang Black Iron setelah terbunuh. Bagi pemain level rendah, ini senjata yang bagus. Tapi aku sudah punya Moonlight Slash. Wah, dia pun lebih bagus nih. Dia ambil itu. Dia berjalan ke arah kita sambil membawa pedang. Apa dia mau membunuh kita juga demi mendapatkan drop item? Masih sempat kabur gaya sekarang? Barusan kau yang terus berteriak kan? Takut. Itu aku. Ambil ini. Ini apa? Terima kasih, mungkin itu bisa berguna untukmu. Seriusan dia datang hanya untuk memberimu pedang? Kalau dilihat lebih dekat, ini pedang Black Iron. Nilainya bisa sampai puluhan ribu yuan. 10 menit kemudian. Perasaan ini kenapa nih? Overheat, kah? Benar saja, baterainya habis. Akhirnya lockout. Oh, baterai habis. Aku harus cepat mengumpulkan uang untuk membeli gaming capsule. World of Immortal. Game Full Dive Ultra Realistic World of Immortal ini membagi server berdasarkan negara. Setiap server juga memiliki berbagai negara dalam game yang bisa dipilih oleh pemain. Misalnya di zona Elpart tempatku login terdapat 4 negara. Kerajaan kuno Padang Barat, Kekaisaran Selatan Nanggui, Kekaisaran Utara Benin, Kepulauan Pasang Surut. Silakan pilih tempat lahirmu. A. Kerajaan kuno Padang Barat. B. Kekaisaran Selatan Nanggui. C. Kekaisaran Utara Benin. D. Kepulauan Pasang Surut. Hidupku dimulai kembali dan aku membuat pilihan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Apa? Dia pilih yang mana? Kerajaan kuno Padang Barat. Oh begitu. Karena sebelum aku mati, aku menemukan sebuah rahasia. Apa? Monster apa sih? Tolong, 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 tolong. Jam tangan putus. Apa ya? Mata pembesar lah. Penjahat dong. Habis tuh. Gila nih. Sambung. Apa namanya?
Apa itu sebuah batu safir kuning? Apa itu emblem dari gurit kerajaan kuno di padang pasir barat? Pengikut pertama penguasa bintang iblis ternyata adalah seorang pemain dari pihak manusia. Oh, begitu. Aku ingat kalau pengikut pertama itu adalah tokoh kunci dalam pemanggilan terakhir, agar penguasa iblis turun ke Blue Star. Aku masih punya waktu 3 tahun sebelum penguasa iblis muncul. Kalau aku bisa membunuh pemain itu sekarang, mungkin aku bisa mencegah tragedi itu terjadi lagi. Satu-satunya petunjuk yang aku punya hanya emblem itu. Wah, ini emblem kayak mata parau ya, liu gitu. Hanya gulit dari kota utama di padang pasir barat yang memiliki ornamen batu safir kuning di emblem mereka. Dan syarat untuk memasuki kota itu adalah mencapai level 10. Kalau aku ingin mengungkap identitas dia yang sebenarnya, aku harus cepat dan menaikkan levelku. Benar juga. Skeleton. Apa aku benar-benar memanggil kartu skeleton? Betul dong. Beberapa player di Eternal World, setelah mereka masuk ke dalam dunia game, mereka bisa membawa kekuatan dari dunia game ke dalam dunia asli mereka dan menggunakannya. Orang-orang ini disebut dengan orang yang terpilih. Orang yang terpilih atau yang dikenal dengan anak yang ditakdirkan. Setiap orang yang terpilih memiliki profesi tersembunyi yang sangat kuat dan memiliki keberuntungan yang sangat tinggi. Ini mereka kan? Dan mereka adalah kekuatan utama untuk melawan penguasa iblis di masa mendatang. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku baru bisa membawa kemampuanku di dunia game ke dalam dunia nyata saat bencana Blue Star terjadi. Tapi kali ini aku bisa membawanya lebih awal. Sepertinya kemampuan terlarang Soul Reaper ini adalah sebuah kemampuan yang tidak biasa. Aku hanya tidak tahu perbedaan di antara diriku dan orang-orang terpilih yang memiliki profesi tersembunyi. Apa yang ketuk pintu ini? Benar, sudah waktunya. Yuan, ada apa ini? Bapak di mama, dia masak nih kau. Semuanya sudah siap, tolong dimakan ya. Lin, kau tidak melihatnya, ini adalah sikap yang langka dari Yuan. Cepat dan makan saja. Jawab mamanya, oke. Salah satu karakteristik umum dari manusia adalah hanya sadar akan berharganya suatu hal kalau mereka sudah kehilangan. Dan mencari sebuah cara untuk mengganti apa yang sudah hilang dari mereka. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku hidup dalam rasa acuh, tak peduli dengan kehidupan sehari-hariku. Kalau anak itu terus kecanduan game-game itu, dia akan memunculkan dirinya sendiri. Dia ada main game sampai dia bereok tuh. Bisakah kau berhenti protes? Yuan nanti akan marah lagi. Mungkin papa di mama matinya. Dan setelah bencananya terjadi dan mengambil semua yang aku punya, aku akhirnya sadar seberapa bodohnya aku. Hari ini adalah hari Minggu, bukankah si kecil Tan akan pulang ke rumah untuk makan? Dan Tan bilang dia sedang mempersiapkan ujiannya, dan dia membawa makanannya ke sekolah untuk dimakan sambil belajar. Oh ya, kalau nanti kau punya waktu, antarkanlah makanan ini padanya. Makanan yang tadi dia bawa bukan sesuatu yang dimasak secara langsung. Aku tidak tahu kalau Yuan benar-benar belajar cara untuk memasak. Ayam ini terasa sangat enak. Lin, jangan rebut ayam ini dariku ya. Oke, semua ayam itu milikmu. Ambil apa ayam? Di masa depan nanti aku akan belajar untuk memasak makanan yang lain. Terkejut. Ya, juga memang sedih ya. Dia latihan nih. Kalau aku ingin mengontrol kekuatan dari game yang bisa kubawa ke dunia nyata di masa depan nanti, aku harus memiliki tubuh fisik yang kuat. Wah, dia latihan nih. 50 meter dalam waktu 5,5 detik. Tidak terlalu buruk, tapi aku masih bisa meningkatkannya lagi. Jadi, sekarang juga sudah waktunya untuk kembali. Habis. Gimana nih? Awan. Dia sudah login lagi. Anda telah memasuki gurun kerikil. Apa ini burung?
murung dong, serang dia. Wailing Bird di normal, level 2, level 2 saja kok. Kesehatan 4, serangan 20, pertahanan 2, heal, back attack. Mati. Terpotong. Wailing Bird kali 3 terbunuh, 15 XP diperoleh. Murung ampas lawan bos. Hanya 15 poin XP. Dia buat jadi punya zombie ya. Ada banyak nih serigala di sini. Ternyata makhluk itu langsung menarik perhatian segerombolan serigala besar. Pantas saja jadi mangsa favorit serigala hutan gurun. Dia minum apa itu? Essence monster telah dikonsumsi. Semua atribut by 10. Kalau begitu sekarang saat yang tepat untuk lanjut pemanasan. Putus. Kalau bajingan guys. Karena berhasil membunuh serigala hantu gurun kali 4. Mati. Karena berhasil membunuh serigala hantu gurun kali 10. Kali 14 ya. Wah, dia dikepung. Mereka datang di waktu yang tepat. Mati tetap. Dia terbajingan maksudnya. Karena berhasil membunuh serigala hantu gurun kali 20. Karena berhasil membunuh serigala hantu gurun kali 30. Anda berhasil membunuh serigala hantu gurun kali 40. Selamat, Anda telah naik ke level 5. Serigala masuk ke dalam gerbang neraka. Dasar goblok. Setelah 2 pertempuran, Gate of Underworld kembali dipenuhi monster undead. Player, Lin Yuan, level 5. Profesi, Necromancer, terlarang. Talenta, Dark Summon Art, Underworld Gate, 50/50. Kekuatan 22, daya tahan 20. Rencana 45, kekuatan spiritual 48. XP 138/12.521. Masih lama ini. Setelah keempat atribut utamaku meningkat karena meminum essence monster, kekuatan tempurku sekarang seharusnya cukup untuk menghadapi monster elite dengan level yang setara. Jadi selanjutnya saatnya mencari orang itu. Apa? Di kota nih mah. Habis tuh. Oke, kita sudah baca sampai chapter 7 ya. Di ending situ MC kita Lin Yuan sudah berhasil naik ke level 5 ya. Dia menuju kota dan mencari orang itu. Orang itu siapa? Saya tidak tahu ya. Kita nanti lihat di chapter berikutnya. Oke, ini video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share kalau suka sama video ini ya. Kita ketemu lagi di episode menarik lainnya. Sayonara.